Yuk, kembali lagi di Berita Gulat by MF Wrestling. Ya, kali ini bukan konten Berita Gulat, tapi konten review gulat. Udah lama saya nggak bikin konten review gulat, jadi kemarin bikin konten review terakhir apa ya? Mas Kebanting kalau nggak salah. Kebanting yang Bang Uus itu. Emang bagus sih. Tuh, teman-teman kalau misalkan tertarik sih nonton aja. Nonton Kebanting ya lumayan lah. Hari ini kita bahas soal draft. Ya, udah lama saya nggak bahas-bahas. Dan draft ini baru efektif hari ini ya. Hari ini di Raw itu baru efektif jalan hari ini. Jadi kayak yang kemarin-kemarin nggak usah dihitung lah gitu. Walaupun udah ada draft pick-nya dan lain sebagainya, tapi efektifnya baru di Raw hari ini. Oke, jadi kita lihat satu-satu ya siapa aja yang menurut saya menarik. Saya tetap bacain sih semua listnya, cuman yang sekiranya bakal menarik sih siapa aja nanti saya sebutin menurut saya dan saya kasih tahu alasannya kenapa. Di ronde 1 untuk Smackdown dulu ya, Smackdown dulu nanti baru di Raw. Smackdown di ronde 1 Bianca Belair sama Bianca Belair Smackdown, Jey Uso Raw, Carmelo Hayes Smackdown, Seth Rollins Raw. Ini nama-namanya sebenarnya udah cukup expected kecuali Carmelo Hayes. Carmelo Hayes emang ya di luar dugaan masuk gitu. Meskipun memang orang juga udah cukup nebak ini Melo pasti naik gitu. Tapi masuknya ke Smackdown dan saya sih penasaran dia bakal ngasih impact apa gitu ke Smackdown ke depannya. Mungkin nggak langsung masuk ke main event scene karena ya saya nggak terlalu bisa melihat itu di dia, tapi ya seenggaknya di yang kecil-kecil masih bisa lah. Untuk sekarang ini ya seenggaknya sampai SummerSlam. Oke, di ronde 2 Randy Orton, Bron Breakker itu masuk ke Smackdown, Nia Jax sama Liv Morgan itu Randy Orton di Smackdown, Bron Breakker Raw, Nia Jax Smackdown, Liv Morgan Raw. Ya, udahlah. Dan nama-nama sebenarnya nggak usah dibahas. Karena ya emang bakal segitu-gitu juga gitu loh. Nia Jax pindah ke Smackdown, Bron Breakker pindah ke Raw, pasti bakal do their thing gitu. Ya, masih gitu-gitu aja lah. Oke, kita masuk ke ronde berikutnya. Ronde 3 LA Knight Smackdown, Ricochet Raw, Bloodline Smackdown dan Sheamus Raw. Ya udahlah. Ini mah udah expected juga nama-nama ini. Bloodline di Smackdown ini sepertinya cukup menantang nih. Bukan cukup menantang, cukup seru gitu karena Solo Sikoa sudah mulai berontak dan ya dia mulai kayak namain member baru. Kemarin kan di Backlash yang nambahin siapa? Tangaroa gitu. Nyebut sih Tangaloa ya, cuman kan saya kebiasaan nonton New Japan cuma Tangaroa gitu. Jadi ya udahlah. Tamatonga Tangaloa itu nambah. Nah, sekarang nih penasarannya tuh katanya bakal nambah satu member lagi, Jacob Fatu. Nah, Jacob Fatu bakal kemana nih? Bakal masuk ke kubunya yang bukan Solo atau masuk kubu Solo atau gimana nggak tahu. Karena katanya sih Bloodline ini nanti ujungnya akan kubunya Solo lawan kubunya Roman Reigns gitu. Meskipun kita nggak tahu sebenarnya Roman Reigns nanti kabarnya bakal gimana, karena memang kalau dari reveal di Backlash kemarin kan Roman Reigns itu belum ngomong apa-apa lagi gitu setelah WrestleMania. Dan yang terakhir nih di ronde 4 Smackdown itu ada AJ Styles masuk ke Smackdown, Alpha Academy di Raw, Andrade ke Smackdown, dan di Raw ada promo, ada yang call up itu Kiana James. Saya nggak pernah lihat Kiana James kayak gimana, jadi saya nggak bisa komen ya. Cuman harusnya dia bisa ngasih pembeda sedikit lah. Ya mungkin levelnya sih nggak bisa diharapin yang bagus-bagus banget sih kalau kata saya. Cuman seenggaknya dia kayaknya bisa jadi pembeda di situ. Andrade ke Smackdown ya udah nggak usah dibahas. Apa Academy di Raw, AJ Styles di Smackdown. Ya. Bekas gitu-gitu juga ya. Cuman AJ Styles sih kemarin surprise banget, bagus di Backlash ya. Nah, penampilan sangat memuaskan sih buat saya gitu. Apalagi yang waktu nge-chan-chan itu loh. Ile Pramong, fenomena la 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 la. Itu keren banget dan merinding loh. Sebenarnya lagunya lucu-lucuan doang gitu. Saya dengerin lagunya emang lucu-lucuan doang, tapi ketika dijadiin Chan itu gila bagus banget loh. Nggak expect sampai segitu. Ya. Gila nih. Terus ada suplemen topik. Ini ada ini yang nggak disebutin di TV tapi ada gitu. Alba Fire Ayla Down ke Raw, Baron Corbin Smackdown, Cedric Alexander sama Asante Adonis ke Smackdown, Ivar di Raw, Shayna Baszler di Raw, Zoe Stark di Raw sama The OC di Smackdown. Ya udah.
skip aja. Mungkin Baron Corbin saya penasaran sih, Baron Corbin bakal kayak gimana nih nanti balik lagi ke SmackDown kan? Kayak gimana sih nanti dia ngasih dampak apa gitu. Oke, masuk ke Night 2 yang mana diadain di Raw ya, picknya. Ronde 1 itu ada Imperium di Raw, Jade Cargill SmackDown, Damage Control di Raw, Kevin Owens di SmackDown. Ya udah. Jade Cargill jujur nggak bilang jelek sih, cuman gimana ya, jauh dari harapan lah gitu. Kemarin tuh kita kiranya waktu di WrestleMania tuh dia kayak masih kurang luas, mungkin emang belum ada aja gitu. Cuman ini di Backlash tuh kelihatan banget kayak aduh, Jade Cargill carry sama Bianca banget lah gitu mainnya. Dan buat saya sih di match itu yang bagus Kairi doang, sisanya kurang gitu. Biasa aja sih, kayak Bianca, Asuka tuh biasa aja, nggak terlalu wah banget ya, tapi masih bisa ngasih penampilannya oke. Cuman Jade Cargill nih aduh, bingung sih. Saya khawatirnya kalau ini nggak cepet diperbaiki, nanti orang malah turun ekspektasinya dan mungkin kecewa sama dia gitu sebelum SummerSlam malah. Ini udah harus cepet-cepet cepet-cepet dibenerin lagi. Masuk ke ronde 2 itu ada CM Punk ke Raw, The Pride itu yang Bobby Lashley Street Profit ya, itu di SmackDown. Braun Strowman di Raw, Tiffany Stratton di SmackDown. Ya udahlah. Cuman seenggaknya Braun Strowman balik, nggak jadi badut lagi. Dan kita bakal lihat nanti kayak gimana. Ronde 3 ada LWO. Ini ada Rey Mysterio, Dragon Lee, Joaquin Wilde, Cruz del Toro, Zelina Vega sama Carlito. Kenapa Carlito disepaketin? Karena katanya mungkin masih ada storyline yang belum habis. Ini sama si LWO ini, makanya masih sepaket itu waktu itu masukinnya. Terus Legado del Fantasma. Ya, Legado del Fantasma di SmackDown. Drew McIntyre di Raw, terakhir Shinsuke Nakamura di SmackDown. Ya udahlah, gak usah dibahas, gak penting. Terus siapa lagi berikutnya di ronde 4 Judgment Day Raw, Naomi di SmackDown, Ilya Dragunov di Raw, Chelsea Green sama Piper Niven ke SmackDown. Nah ini ada dua nih menarik nih, Ilya Dragunov di Raw itu tadi matchnya sama Ricochet luar biasa sih. Buat saya bagus banget itu matchnya udah ini banget lah, menarik ditonton ya. Seenggaknya Ilya ngasih jaminan bakal dapat match bagus terus gitu ke depannya, siapapun lawannya mungkin ya. Sama Chelsea Green dan Piper Niven ya pembeda aja lah. Pembeda mungkin ada segmen-segmen baru nih yang tolol ya sama Nick Aldis gitu. Kemarin kan sama Adam Pearce banyak banget tuh scene-scene yang unik. Mungkin dia bisa tuh di SmackDown kayak gitu. Nanti kita tunggu hari Sabtu aja ya, Sabtu pagi. Berikutnya ada siapa? New Day di Raw, Pretty Deadly di SmackDown, Lyra Valkyria ke Raw, promote, dan Candice LeRae, Indi Hartwell itu di SmackDown. Ya udah. Lyra saya cukup yakin dia bakal dapet spotlight yang bagus. Dan emang risingnya cepet banget sih si Lyra ini, tapi memang bagus gitu loh. Seenggaknya sih saya nggak ngarep dia langsung jadi Women's Champion gitu-gitu, enggak sih. Cuman emang seenggaknya kalau misalkan si Lyra promote itu nanti dia bakal ya ngasih jaminan yang lebih bagus lah di scenery di Women gitu. Karena kemarin pada protes tuh, Pak, kenapa sih yang menang gak Liv Morgan, kenapa Becky Lynch? Ini saya kasih tahu nih. Sebenarnya ini harusnya konten terpisah, saya bahas tentang kenapa harus Becky Lynch, kenapa gak Liv Morgan ya, karena sementara ini nggak ada gitu. Kita nggak, dan juga Rhea Ripley kan absen ya, sehingga gelarnya dilepas. Penggantinya yang selevel sama Rhea Ripley itu nggak ada. So far sih nggak ada buat saya, nggak ada gitu, kecuali Becky Lynch doang. Dan sehingga kalau misalkan Becky yang menang ya wajar-wajar aja sih buat saya. Mungkin teman-teman terdengar bias gitu ya saya ngomong gini karena saya fans Becky Lynch, tapi saya kasih tahu aja, saya coba seobjektif mungkin buat bahas ini. Dan ya buat saya memang Becky doang yang so far masih bisa diandalkan. Mungkin saya juga setuju Liv Morgan itu harus dapat scene buat masuk, tapi nggak sekarang. Saya cukup yakin tahun ini Liv Morgan harus bisa masuk gitu. Tapi kalau misalkan dipaksain harus banget waktu kemarin itu enggak deh. Karena lagi baru tuh si Liv Morgan Revenge Tour itu kan lagi baru nih, lagi hangat-hangatnya si karakternya. Masa mau langsung tiba-tiba revenge-nya tamat gitu, aduh nggak rame gitu.
Jadi kita bikin revenge sedikit lebih dramatik aja gitu. Jadi biar Liv Morgan dapat momentumnya, yang lain juga nggak kekubur gitu momentumnya. Gitu guys. Dan yang terakhir, Final Testament ke Raw, DIY ke SmackDown, Bronson Reed di Raw, dan promote terakhir Blair Davenport di SmackDown. Saya nggak expect Blair Davenport dapat. Jujur aja, ini bagus banget. Buat saya sih Blair Davenport layak untuk dapat. Karena beberapa match dia yang saya tonton bagus banget. Gila, keren ya. Yang kemarin aja sama Soruka aja itu keren sih. Walaupun Soruka banyak ngebotch gitu. Karena emang move-nya juga aneh sih. Aneh-aneh sih si Sorukanya. Tapi dari Blair-nya itu udah bagus. Udah bagus banget. Terus yang saya suka, personally yang favorit saya itu waktu yang triple threat lawan Roxanne Perez. Ya kalau nggak salah. Sama Meiko Satomura. Nah itu bagus banget. Sumpah. Saya nonton suka sih itu. Kayak ini dia teh bukan siapa-siapa gitu waktu itu. Kan waktu itu lagi ini ya unifikasi NXT sama NXT UK. Tapi tiba-tiba Blair masuk kan karena dia lagi feud sama Meiko Satomura dan ya masih ada gitu. Akhirnya kebawa ke situ. Dan matchnya sih bagus gitu, bagus banget. Si Blair itu ngasih performance-nya bagus. Yang dua lain juga nggak kalah bagus sih di situ. Dan saya sih ngarepin ya nanti gimana sih Blair Davenport ini di SmackDown mau kayak gimana. Mudah-mudahan bisa jadi pembeda gitu. Kita lihat di suplementalnya siapa aja. Apollo Crews ke SmackDown, Diamond Mine ke Raw, Dayak promo ke Raw. Mantap nih. Dayak jaminan match bagus, dah gitu aja. Giovanni Vinci ke SmackDown, Kaden Carter Katana Chance ke Raw, Natalia ke Raw, New Catch Republic ke Raw, Odyssey Jones ke Raw, Tegan Nox ke SmackDown. Oke. Odyssey Jones ngapain coba? Tahun kemarin juga dia di draft tapi nggak muncul. Sama sekali nggak muncul loh. Dia ngapain coba? Gak ngerti gitu. Dan di sini yang disebut yang ada beberapa pegulat yang nggak masuk karena beberapa alasan. Alexa Bliss gak masuk ya karena sebelumnya di Raw, terus dia cabut karena cuti hamil. Terus Big E cedera, nggak tahu bakal balik lagi atau enggak. Brock Lesnar gak usah dibahas, udah tahu semua. Carmella sama kayak Alexa Bliss. Charlotte Flair cedera, Dexter Lumis gak tahu, katanya bakal masuk Wyatt Six atau gimana lah. Saya udah bahas di live Facebook, nanti videonya hari Kamis keluar. Eric cedera, Jimmy Uso cedera, Nikki Cross nggak tahu, Omos emang nggak diplot. Omos itu katanya jadi buat sekarang tuh plannya nanti Omos itu cuman bakal tampil sekali-kali doang. WrestleMania juga kan tadi kemarin itu kan cuman sekali, itu juga bukan di WrestleMania-nya, tapi dia cuman ikut kontes makan gitu, kontes makan banyak lawan Otis itu kalau nggak salah itu ya. Raquel Rodriguez sama cedera, Rhea Ripley cedera of course, Roman Reigns nggak masuk, sengaja nggak masuk. Shotzi cedera, Sonya Deville cedera, Tamina nggak tahu. Bukan katanya Tamina tuh sebenarnya udah nggak dikontrak lagi, cuman di sini sih disebutin nggak dimasukin gitu. Dan masih terikat kontrak di WWE. Uncle Howdy nggak usah dibahas karena kita nggak tahu dia ngapain sebenarnya. Valhalla cuti hamil. Oke. Itu aja dulu buat video hari ini. Pembahasannya memang nggak terlalu banyak, tapi kita seenggaknya tahu draftnya nanti bakal kayak gimana dan nanti progres yang kira-kira memungkinkan akan seperti apa. Kebanyakan sih storyline kayaknya nggak akan berubah banyak, kecuali yang masuk-masuk tadi, yang pindah brand atau yang promote. Nah itu mungkinan akan jadi pembeda, tapi nggak begitu signifikan juga karena mungkin story-nya seenggaknya sampai SummerSlam ini udah kebentuk, plotnya mau kayak gimana aja gitu loh. Itu aja dulu buat berita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Jangan lupa like dan share. Kalau videonya bermanfaat, silakan subscribe biar gak ketinggalan update-update berita berikutnya. Kalau mau komen silakan. Nanti kalau ada update apa-apa, mau kasih saran atau mau komen tentang videonya juga boleh. Itu aja dulu. Semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Sekian.